Di mana saja Marilyn Manson menggelar konser, biasanya terjadi saja nih hal-hal yang kontroversial. 9 fans dinyatakan tewas ketika band asal Seattle, Pearl Jam melakukan pertunjukan di panggung Orange. Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, memang gak selamanya gelaran konser musik itu dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir ya. Karena satu dan lain hal, acara yang tadinya berjalan asyik aja tuh bisa aja nih seketika berubah menjadi menegangkan. Sepanjang sejarah, gak sedikit loh konser musik yang pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama melihat nih konser musik yang paling menegangkan sepanjang sejarah. Oke, langsung aja ya guys, kita bahas nih. Konser musik yang paling rusuh dan fenomenal sepanjang sejarah yang pertama adalah San Bernardino Punk Riot tahun 2006. Subkultur skinhead sejak awal lahir memang memiliki dua kubu yang saling bersitegang dan tidak mungkin disatukan nih guys. Ada yang beraliran pro-rasis dan juga ada yang beraliran anti-rasis. Dan kejadian ini pun mengakibatkan kekacauan dalam sebuah konser band Punk Riot yang diadakan di San Bernardino di California dalam sebuah event yang bernama National Orange Show Event Center pada tahun 2006 lalu. Percikan kemusuhan telah terjadi di luar arena konser, diawali dengan skinhead, neo-Nazi, dan anti-rasis. Bahkan skinhead dari kalangan anti-rasis memburu skinhead yang meneriakkan slogan White Power ke dalam kerumunan penonton. Bahkan para penonton yang kebanyakan anti-rasialisme juga turut melempari skinhead neo-Nazi tersebut dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Beruntungnya si skinhead yang sedang diburu massa ini bisa dilindungi dan diamankan oleh pihak keamanan konser guys, sehingga kemarahan para punk rocker dan skinhead lainnya juga bisa diredam. Namun pihak keamanan rupanya nggak memperhatikan lebih jeli nih, karena nggak lama kemudian beberapa kalangan skinhead anti-rasis yang terlanjur marah mendobrak pagar pengaman. Mereka pun berhasil mendapatkan skinhead neo-Nazi yang masih muda dan menusuknya guys. Ia pun akhirnya tewas akibat banyaknya luka tusukan. Dan kerusuhan ini juga mengakibatkan 2 penonton serta 4 polisi mengalami cedera yang serius. Kemudian 12 orang perusuh berhasil diamankan dan kira-kira kerugian material akibat kerusuhan ini bisa diperkirakan senilai 500.000 US dollar. Selanjutnya ada Marilyn Manson tahun 2003. Konser musik yang paling menegangkan dan fenomenal sepanjang sejarah selanjutnya yaitu pertunjukan dari musisi Marilyn Manson di tahun 2003. Di mana saja Marilyn Manson menggelar konser, biasanya terjadi saja nih hal-hal yang kontroversial. Seperti pada konsernya di acara Freakers Ball yang bertempat di Kansas City, Missouri. Konser ini terjadi pada tanggal 30 Oktober tahun 2003 dan setelah menyelesaikan 2 lagu, sekitar 12.000 penonton yang berada di luar pagar berhasil menjebol pagar keamanan guys. Bahkan petugas juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hal ini berimbas dengan dihentikannya penampilan Marilyn Manson oleh pihak penyelenggara. Ketika beberapa penonton meninggalkan area konser dengan tertib, namun tidak dengan 2.000 penonton yang masih kesal dan marah akibat dihentikannya konser Marilyn Manson. Mereka pun ngamuk tuh di dalam area konser, kayak melemparkan botol yang diisi dengan urin dan merusak benda-benda yang ada di sekitarnya guys. Pihak keamanan konser pun segera menghubungi polisi untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Ribuan polisi pun tiba bersenjatakan pentungan karet, tameng, dan spray merica. Dan akibat kerusuhan ini, 7 orang penonton luka, 1 orang ditangkap, dan 9 mobil polisi dan properti-properti di sekitar arena konser pun rusak parah guys. Selanjutnya ada Pearl Jam di Roskilde Festival tahun 2000. Roskilde Festival yang berlangsung di Denmark pada tahun 2000-an berakhir tragis guys. Setelah 45 menit setelah Pearl Jam beraksi di atas panggung, kerumunan penonton yang berjumlah sekitar 50.000 orang mulai memadati dan bergerak maju guys. Akibatnya penonton yang berada di barisan yang paling depan terdesakan hingga tertekan tuh ke pagar pengaman. Ada yang tercekik, ada yang terinjak,
ada yang jatuh juga. Ada pula yang salah satu bagian tubuhnya masuk ke dalam celah pagar dan terjepit. 9 fans dinyatakan tewas ketika band asal Seattle, Pearl Jam, melakukan pertunjukan di panggung Orange. Penyebab kematian diduga akibat kekurangan oksigen, guys. Dengan kata lain, 9 orang itu mati tercekik karena desakan massa yang jumlahnya puluhan ribu. Tapi, penyebab utama kerusuhan Rockselt ini masih diperdebatkan. Ada yang mempermasalahkan hujan yang saat itu turun dan cukup deras juga, sehingga menyebabkan arena menjadi berlumpur. Lalu, penggunaan narkoba di kalangan penonton juga ada, dan keamanan yang kurang baik, hingga penggunaan pagar pengaman yang tidak baik. Apapun penyebabnya, peristiwa tragis ini membuat Pearl Jam berempati cukup dalam. Mereka pun menciptakan sebuah lagu yang berjudul Love Boat Captain, yang di dalamnya terdapat kalimat Lost Nine Friend Will Never Know, 2 years ago today. Selanjutnya ada Woodstock 99 tahun 1999. Woodstock pada awalnya ini merupakan konser musik yang berlangsung dari tahun 1969 untuk menyuarakan pesan damai kepada dunia. Ketika itu, dunia memang sedang dilanda perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, konser Woodstock yang diadakan untuk ketiga kalinya pada tanggal 22 sampai 25 Juli tahun 1999 di kota New York berlangsung menegangkan dan sangat rusuh, guys. Padahal konser ini diikuti oleh puluhan band-band hebat dunia loh, guys, seperti Korn, Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, dan Rage Against the Machine. Dari awal konser, kondisi dan situasi yang berlangsung di arena konser memang sudah terlihat buruk, guys. Suhu udara yang panas membuat para penonton cepat sekali merasa kehausan, dan kerumunan massa yang banyak mengharuskan beberapa orang mengalami sesak nafas. Para penonton harus merogoh koceknya sebesar $4 Amerika Serikat untuk mendapatkan air segar, dan bahkan fasilitas toilet yang disediakan oleh panitia tidak sebanding dengan ribuan massa yang ada di arena konser. Kerusuhan pertama terjadi pada tanggal 24 Juli di hari Sabtu, dan saat itu band Limp Bizkit sedang beraksi di atas panggung. Dikabarkan selama berlangsungnya pertunjukan tersebut, terjadi pemerkosaan terhadap seorang perempuan yang dilakukan secara massal di dalam kerumunan. Berdasarkan laporan polisi setempat, ada 4 kasus pemerkosaan yang terjadi selama gelaran Woodstock 99. Bahkan, kerusuhan semakin parah nih ketika Limp Bizkit membawakan lagu Brick Stuff. Beberapa penonton mencopot papan pagar dan membawanya ke tengah kerumunan massa. Setelah itu, ketika Red Hot Chili Peppers beraksi, terlihat api unggun, guys. Para penonton membakar pagar, papan kayu, dan benda-benda lainnya sehingga arena konser semakin memanas. Selanjutnya ada Montreal Riot tahun 1992. Tahun 1992, nama band Guns N' Roses dan Metallica sangatlah populer ya, dan digelai banyak penggemar musik di dunia. Meskipun keduanya memiliki aliran rock yang berbeda, namun beredar kabar yang gak sedap, guys. Tepatnya, sebuah tragedi di dalam sejarah musik rock kembali terjadi. Ketika kedua band ini yang sedang naik daun, tampil di sebuah panggung yang sama di Olympic Stadium, Montreal, Kanada. Konser itu diadakan pada tanggal 8 Agustus tahun 1992. Dan ketika itu penampilan Metallica harus dihentikan lebih awal nih setelah sang vokalis yang bernama James Hetfield mengalami luka bakar stadium 3, guys. Luka tersebut didapatkan ketika James berdiri lalu berdekatan dengan efek peluncur kembang api. Akibatnya selama hampir 2 jam penonton harus berdiri menatap panggung yang kosong. Namun, angin segar datang nih ketika Guns N' Roses tampil di atas panggung. Meski mereka hanya mampu bermain selama 55 menit setelah Axl Rose meninggalkan panggung akibat gangguan pada pita suaranya. Emosi penonton yang telah tertahan sejak lama pun akhirnya menyeruak, guys. Sebanyak 53.000 penonton yang kecewa mengekspresikan kemarahan mereka dengan pesta kekacauan di Olympic Stadium, Montreal, Kanada. Selanjutnya ada Monster of Rock tahun 1988. Monster of Rock edisi tahun 1988 adalah festival yang sangat dinantikan nih oleh penggemar musik di Inggris. Konser ini merupakan perayaan sepak terjang musik rock di dunia.
Sayangnya, konser ini berujung maut loh guys. Dihadiri 10.000 fans dari Guns N' Roses, menjadi band yang paling ditunggu nih pada saat itu. Kondisi venue yang tidak bersahabat dan ditimpali dengan cuaca yang ekstrim membuat tanah jadi berlumpur. Dua penonton ditemukan tewas setelah terjebak lumpur dan terinjak-injak oleh penonton lainnya saat Guns N' Roses tampil. Peristiwa mengerikan ini juga membuat promotor mengurungkan niatnya nih untuk mengulangi konser tersebut di tahun berikutnya. Dan akhirnya episode berikutnya juga dibatalkan. Selanjutnya ada Altamont Free Concert pada tahun 1969. Mengutip dari History, pada saat itu Rolling Stone hendak mengakhiri turne di Amerika Serikat pada akhir tahun 1969 dengan konser yang setidaknya sama dengan festival milik West Coast Woodstock. Festival musik yang dinilai baik dalam pendanaan maupun perencanaan. Tidak seperti Woodstock, Altamont Free Concert tahun 1969 tidak dikelola dengan baik dan memakan korban jiwa guys. Acara tersebut melibatkan anggota geng motor yang bernama Hells Angels bertindak sebagai staf keamanan resmi dengan imbalan senilai dengan $500 Amerika Serikat. Hari sudah gelap saat band Grateful Dead dijadwalkan untuk tampil. Tapi semua member dan staf dari Grateful Dead dilaporkan meninggalkan tempat itu demi keselamatan mereka. Nah ternyata mereka melarikan diri setelah vokalis Jefferson Airplane yaitu Marty Balin pingsan setelah terlibat perkelahian dengan salah satu anggota Hells Angels. Giliran Rolling Stones tampil, terdapat remaja berusia 18 tahun yang merupakan penggemar dari Rolling Stones yang bernama Meredith Hunter. Dia menonton konser itu bersama kekasihnya yang bernama Patty Bedroff. Hunter hendak mendekati panggung nih karena ingin Rolling Stone menyadari kehadirannya. Dia juga hendak menaiki speaker yang berada di dekat panggung. Namun ketika melakukan hal itu, anggota dari Hells Angels menghalaunya nih dengan kasar. Menurut kronologi yang dijelaskan dalam situs Rolling Stone, anggota Hells Angels menyentak kasar telinga dan rambut dari Hunter. Sambil tertawa terbahak-bahak karena menganggap aksi Hunter begitu konyol. Mereka menarik Hunter turun dari speaker dan menjatuhkannya ke tanah. Saat para anggota hendak meraih tangan Hunter, Hunter segera mundur dan Hells Angels meninju mulutnya guys. Hunter berusaha melarikan diri ke kerumunan. Anggota Hells Angels lainnya kemudian melompat dari panggung dan mengejar Hunter. Mereka dengan tergesa-gesa mengejar Hunter dan kemudian berhasil mengepung Hunter dan kembali menyerangnya. Merogoh saku jasnya, Hunter mengeluarkan pistol dan mengangkatnya ke udara. Sementara kekasih Hunter berteriak untuk tidak menembak. Ketika Hunter menurunkan senjatanya, salah seorang anggota Hells Angels bertubuh pendek dan kekar yang bernama Alan Passaro melompat ke arah Hunter dari posisi belakang dan meraih lengannya. Posisi Passaro ini menunggangi punggungnya Hunter ya guys, dan mengangkat lengan Hunter ke atas kepalanya. Aksinya tidak hanya sampai di situ aja guys, dia lalu menikam Hunter 2 kali menggunakan senjata tajam. Dan peristiwa itu terjadi 6 meter di depan panggung di mana vokalis Rolling Stone yaitu Mick Jagger tengah tampil. Mereka tidak menyadari bahwa seseorang telah kehilangan nyawanya ketika mereka sedang di atas panggung. Gila, mengerikan banget gak sih guys kejadian-kejadian ricuh yang terjadi saat konser yang udah aku ceritain tadi. Harusnya kan orang enjoy gitu ya, nonton konser senang-senang, happy gitu. Ini malah terjadi kasus-kasus mengerikan sampai ada pemerkosaan dan pembunuhan juga loh dalam konser tadi. Nah, gimana pendapat kalian guys soal kejadian ricuh yang ada di konser tadi? Sekian video ini berakhir, saya Indri Hanhan pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!